tidak hanya sholat duha saja. Apakah hanya sholat duha saja yang bisa digunakan untuk memperlancar rezeki? Tidak, banyak. Contohnya seperti halnya ketika dengan membaca suratul Waqiah pada waktu sore hari, itu juga termasuk bisa melancarkan rezeki. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali alaika bisolatil jamaah fa innaha indallahi kamasyika ilal haji wal umrah. Wahai Ali, kerjakanlah sholat jamaah, karena sholat jamaah itu seperti halnya kamu melakukan ibadah haji dan umrah. Seperti yang telah dijelaskan kemarin, bahwasanya pahala dari haji dan umrah tersebut sudah sangat besar. Nah, sedangkan melakukan sholat jamaah itu pahalanya itu menyamai orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Wa ma yahrusu ala sholatil jamaah illa rajulun mu'minun qad ahabbahullah. Dan tidaklah menginginkan sholat jamaah kecuali seorang laki-laki mukmin yang benar-benar dicintai oleh Allah. Berarti ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah itu adalah orang yang selalu mengerjakan atau melaksanakan sholat jamaah. Jadi kita jamaah di masjid ini berarti termasuk salah satu ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah. Nah, wa ma yashadu fiha illa munafiqun qad abghadahullah. Dan orang yang menjauhi, tidak menginginkan jamaah, tidak menginginkan sholat jamaah, itu adalah ciri dari orang munafik yang qad abghadahullah, orang munafik yang dibenci oleh Allah. Nah, dan termasuk dari ciri-ciri munafik yaitu adalah alamatul munafik arba'atun man kunna fihi kana munafiqon. Ada 4 perkara yang mana seseorang tersebut ketika mempunyai walaupun dari salah satunya saja, orang tersebut dianggap atau dicap sebagai orang yang munafik. Yang pertama, in kanat khoslatu min hunafi kana fi khoslatu minan nifaq hatta yataha. Yang pertama, man idza haddatsa kadzaba. Yang mana seseorang tersebut ketika dia itu berbicara, dia itu selalu berbohong. Jadi suatu perkataannya itu tidak bisa dipegang. Perkataannya itu tidak bisa dipegang karena ucapan-ucapan yang selalu diucapkan itu adalah perkataan yang bohong. Terus wa idza wa'ada akhlafa. Kemudian ketika seseorang tersebut telah berjanji, orang tersebut akan berkhianat, akan tidak menepati janjinya. Wa idza khosoma fajaro. Dan ketika seseorang tersebut baru bertikai, khosoma itu bertikai, fajaro, maka orang tersebut bertikainya dengan cara berlebihan sekali, dengan lacut. Wa idza ahada ghodaro. Dan ketika dipercaya itu orang tersebut malah berkhianat. Itu termasuk salah satu 4 ciri orang-orang munafik. Ya, semoga saja tidak ada salah satu ciri dari orang munafik yang melekat pada kita. Semoga saja tidak ada
perilaku-perilaku munafik yang ada pada diri kita. Nah, terus ya Ali, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala abdun sajidun yaqulu fi sujudihi rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Wahai Ali, hamba yang paling aku cintai, hamba yang paling dicintai oleh Allah, hamba yang paling dicintai oleh Allah yaitu adalah hamba yang sering bersujud, hamba yang ahli sujud, sering sholat malam ataupun yang lainnya. Penting dia itu ahli sujud. Yaqulu fi sujudihi, yang mana ketika dia bersujud dia itu berdoa. Dalam sujudnya dia itu berdoa. Doanya bagaimana? Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Wahai Tuhanku, bahwa aku itu telah menganiaya diriku sendiri. Faghfirli, maka ampunilah aku. Faghfirli dzambi, maka ampunilah dosa-dosaku. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Karena tidak ada suatu zat yang bisa mengampuni suatu dosa kecuali panjenengan. Tidak ada Tuhan, berarti tiada Tuhan selain Allah. Berarti tiada zat yang bisa mengampuni kecuali hanya Allah saja. Nah, itu ketika seseorang tersebut ahli sujud dan ketika dalam sujudnya itu berdoa, Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, itu termasuk dicap sebagai ahabbul ibad ilallah, hamba yang paling dicintai oleh Allah. Ya Ali, alaika bi sholatid duha fis safar wal hadar. Wahai Ali, kerjakanlah sholat duha ketika baik kamu itu dalam keadaan safar ataupun kamu itu dalam keadaan tidak safar ataupun mukim. Fa innahu idza kana yaumul qiyamah yunadi munadin min fawqi syarafil jannah. Maka hari kiamat ini akan mengundang atau memanggil orang-orang tersebut dari atas surga. Memanggilnya bagaimana? Ainal ladzina kanu yusholluna duha. Di manakah orang-orang yang selalu mengerjakan sholat duha? Di manakah orang-orang yang melaksanakan sholat duha? Udkhulu min babid duha bisalamin aminin. Masuklah kalian pada pintu duha, min babid duha bisalamin aminin, dengan selamat sentosa. Wa ma ba'atsallahu min nabiyyin illa wa amarahu bi sholatid duha. Allah itu tidak akan mengutus seorang nabi kecuali Allah itu juga memerintahkan kepada nabi tersebut untuk mengerjakan sholat duha. Jadi siapa saja orang yang melaksanakan sholat duha itu seperti halnya orang tersebut seperti halnya Allah itu memerintahkan nabi. Jadi semua nabi yang diutus oleh Allah itu pasti mengerjakan sholat duha, ibadah yang pasti dilaksanakan atau dikerjakan oleh nabi-nabi yang lain itu adalah sholat duha. Nah, pasti dilakukan, pasti mereka beliau semua itu menjalankan sholat duha. Karena tidak semua ibadah, para nabi itu tidak melakukan semua ibadah yang ada pada zaman nabi yang lainnya. Seperti halnya contoh Nabi Nuh itu hanya diberikan ibadah hanya berupa ibadah sholat apa, terus Nabi Musa hanya diberikan ibadah sholat apa. Itu tidak sama semua. Tetapi ibadah yang sama itu adalah sholat duha. Sholat duha itu ibadah yang semua para nabi itu diberikan perintah untuk menjalankannya. Dan
Sholat duha. Sholat duha itu termasuk dari sholat yang biasanya itu digunakan untuk jalbur rezeki, digunakan untuk menarik rezeki. Ketika orang-orang biasanya itu rezekinya seret atau ya intinya seret, itu sebaiknya mengerjakan sholat duha. Tetapi ya ketika mengerjakan sholat duha ya hanya kalau bisa ya enggak hanya mengerjakan sholat duha, tetapi tetap harus menjalankan kewajiban-kewajiban yang lain. Sholat duha ini hanya sebagai selingan saja, hanya sebagai selingan. Tidak lantas ketika dia itu ingin melancarkan rezekinya, dia terus melupakan kewajibannya, kewajiban berupa sholat asar, maghrib, isya dan yang lainnya, tetapi malah mengerjakan yang sunnah. Padahal kewajiban itu lebih utama daripada kesunahan. Ibarat kewajiban itu adalah barang yang pokok dan seterusnya. Ya Ali, lanjutan tadi, tidak hanya sholat duha saja. Apakah hanya sholat duha saja yang bisa digunakan untuk memperlancar rezeki? Tidak, banyak. Contohnya seperti halnya ketika dengan membaca suratul Waqiah pada waktu sore hari, itu juga termasuk bisa melancarkan rezeki. Nah, bisa melancarkan rezeki. Ya Ali, min karomatil mu'min zaujatun muwafiqatun wassolatu jamaah wajironun yuhibbuna. Wahai Ali, termasuk dari kemuliaan orang mukmin. Orang mukmin itu mulia, yaitu adalah mukmin yang mempunyai seorang zaujatun muwafiqatun, istri yang taat kepadanya, istri yang taat kepadanya. Dan wassolatu jamaatan, dan sholat jamaah, dia senantiasa mengerjakan sholat jamaah. Terus yang ketiga wajironun yuhibbunah, yang ketiga adalah seorang tetangga yang sangat mencintainya, termasuk dari min karomatil mukmin, termasuk kemuliaan orang-orang mukmin. Terus lanjut masuk kita pada bab faslun fis siyam, bab puasa. Qala alaihi salatu wassalam, man shoma ramadana wajtanabal haram fihi wal buhtan radiya anhu ar-rahman wa aujabalahu al-jinan. Nah, pas sekali momennya kita pada bulan Ramadan ini. Man shoma Ramadan wajtanabal haram fihi wal buhtan radiya anhu ar-rahman wa aujabalahu al-jinan. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, orang itu ada orang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia itu wastanabal haram fih wal buhtana fih, dan dia itu meninggalkan perkara haram di bulan puasa dan tipu daya, orang tersebut akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa aujabalahu al-jinan, dan Allah ini akan memastikan dirinya, dipastikan untuk apa? Dipastikan masuk surga. Diwajibkan baginya adalah surga. Jadi pas momennya bulan Ramadan, diusahakan untuk senantiasa menjalankan pada bulan Ramadan ini senantiasa untuk menjalankan puasa, dan tidak hanya menjalankan puasa saja, tetapi sebisanya juga untuk menjauhi segala larangan-larangan yang ada pada bulan Ramadan. Karena sudah dipastikan sama Allah sendiri adalah balasannya berupa surga. Balasannya juga berupa surga.
Dan tidak lupa pula ketika alhamdulillah juga kita pada sore hari ini tidak hanya menjalankan puasa saja, tetapi kita bisa menghadiri majelis-majelis taklim. Dikatakan oleh Al-Habib Alwi bin Syihab, man hadara majlisa min majalisil khair fi Ramadan kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadatin sanatan. Barang siapa hadir dalam suatu majelis berupa majelis kebaikan, majelis kebaikan itu ya seperti majelis taklim ini ataupun yang lainnya itu dan hadirnya itu fi Ramadan, pada bulan Ramadan, maka kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadatin sanatan. Allah ini akan menulis setiap jangkahan yang ada itu seperti halnya dia beribadah selama 1 tahun penuh, beribadah pada 1 tahun penuh. Nah, padahal boro-boro apa namanya ibadah sehari full itu pasti ya nggak mungkin lah, pasti tetap keselingan bekerja atau yang lainnya. Tetapi dia itu hanya berjalan menuju majelis khair, majelis yang baik, itu dia itu setiap jangkahan saja itu sudah dianggap seperti ibadah 1 tahun. Itu hanya 1 jangkahan. Bayangkan saja kalau rumahnya kita itu lebih dari 1 jangkahan, 10 jangkahan, 50 jangkahan ataupun lebih, itu sudah dianggap ya ibadahnya seperti itu. Seumpama kalau yang rumahnya sekitar 50 jangkahan, maka diibaratkan dia itu sudah beribadah sunnah selama 50 tahun. Nah, bayangkan saja sangat besarnya ibadah selama 1 tahun. Nah, ini sudah 50 tahun dia itu beribadah, dan beribadahnya itu full, tidak kurang. Ya. Termasuk dari keistimewaan dari umatnya Kanjeng Nabi. Termasuk keistimewaannya umatnya Kanjeng Nabi yaitu adalah ketika pada bulan Ramadan umatnya Kanjeng Nabi ini pasti akan menemui yang namanya Lailatul Qadar. Yang mana pada malam hari itu seperti halnya kita itu menemui 1000 bulan. Nah, seperti halnya kita itu menemui 1000 bulan, waktu 1000 bulan. Sedangkan umurnya umatnya Kanjeng Nabi, ya Kanjeng Nabi juga, itu tidak ada yang sampai 1000 bulan. 1000 bulan itu sekitar 70 kayaknya, 70 tahunan. Atau lebih atau kurang, saya kurang paham. Itu sekitar segitu. Sedangkan umur umat dari Kanjeng Nabi itu tidak ada yang menyampai sampai umur segitu. Biasanya rata-rata umurnya ya 60, 63 dan seterusnya. Hanya segitu. Tapi karena umatnya Kanjeng Nabi itu mempunyai suatu keistimewaan, oleh Allah itu diberikan yaitu malam 1000 bulan, yang mana satu malam tersebut lebih utama daripada 1000 bulan. Ya, semoga saja kita bisa menemui waktu malam Lailatul Qadar. Amin. Terus ya Ali manittaba'a Ramadana bisittin min Syawal kataballahu lahu saumad dahri kulli. Wahai Ali, barang siapa ittaba'a Ramadan, mengikutkan pada bulan Ramadan, bisittin min Syawal, 6 hari di bulan Syawal, kataballahu lahu saumad dahri kulli, maka Allah ini akan menulis baginya pahala
puasa dahar keseluruhannya. Puasa dahar itu adalah puasa selama 1 tahun full. Puasa 1 tahun full. Jangankan berpuasa 1 tahun full, kadang orang itu menjalankan puasa Ramadan saja, puasa di bulan Ramadan itu yang ngapunten kadang juga itu masih suka bolong, nggak genep 1 bulan, mau nggak genep 1 bulan full, lah kok mah melakukan puasa selama 1 tahun, yang 1 bulan saja itu kadang-kadang itu orang tersebut tidak genap 30 hari atau 1 bulan penuh. Nah, tapi ketika orang tersebut ingin mendapatkan pahala seperti halnya orang yang berpuasa satu tahun penuh, maka sebaiknya ya diamalkan ini. Setelah bulan Ramadan usai, memasuki bulan Syawal, orang tersebut berpuasa 6 hari. Berpuasa 6 hari dan berpuasa 6 hari ini tidak harus seketika setelah Ramadan ini usai, berarti setelah hari raya Idul Fitri, berarti tanggal 2 bulan Syawal, tidak, terserah mau tanggal 3, dimulai dari tanggal 3, dan puasanya itu terserah mau di beruntutan atau dipisah-pisah. Wah, sekarang puasa, besok enggak, lah terserah. Yang penting selama bulan Syawal itu kita mengerjakan 6 hari puasa. Nah, itu seperti dicap atau dianggap seperti halnya orang yang berpuasa selama 1 tahun penuh. Nah, pahalanya berarti kan sudah sangat besar sekali kalau mengetahui pahala dari puasa 1 tahun penuh. Ya. Terus faslun fis sodaqah, fasal yang menjelaskan tentang sodaqah. Sodaqah yaitu adalah memberikan atau menyisihkan harta untuk suatu kebaikan, menyisihkan harta kepada jalan kebaikan. Qala alaihi salatu wassalam, Kanjeng Nabi dawuh, ya Ali, inna awliya Allahi ta'ala lam yanalu sa'ata rahmatillahi wa ridwanih bikasratil ibadah, walakin naluha bisakhawatin nafsi wal istihanati bid dunya. Wahai Ali, ketahuilah bahwa aulia, kekasih-kekasih Allah ini, mereka itu tidak mendapatkan saat rahmah, kajembaran, kemudahan dan ridhonya Allah disebabkan kasrotil ibadah, disebabkan ibadah yang banyak. Para aulia itu mendapatkan kemudahan, mendapatkan ridho itu bukan disebabkan kasrotil ibadah, bukan disebabkan banyaknya ibadah yang dilakukan. Padahal sudah diketahui ketika para aulia Allah itu beribadah itu, kalau ibadah itu enggak tanggung-tanggung, pasti ibadahnya itu sangatlah kencang sekali, sangat kenceng. Nah, tetapi suatu dengan ibadah yang sangat kenceng, sangat besar sekali, sangat banyak, itu tidak lantas dengan ibadah tersebut para aulia mendapatkan sa'ata rahmatillah, tidak mendapatkan keluasan dari rahmatnya Allah. Tetapi dengan apa? Walakin naluha bisa khawatin nafsi wal istihanah bid dunya. Tetapi mereka mendapatkan hal tersebut, hal berupa sa'atir rahmah, dengan bisa khawatin nafsi, dengan dermawan. Intinya dengan dermawan, saling berbagi dan mempermudah urusan dunia. Ya. Ya.
Kanjeng Nabi Muhammad juga pernah dawuh, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa ada seorang hamba yang mempermudah urusan dari seorang hamba yang lain, seorang hamba mukmin yang lain, mempermudah dari kesusahannya di dunia, maka Allah ini akan nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah ini akan mempermudah urusan hamba tersebut oleh Allah di hari kiamat kelak. Padahal cobaan pada hari kiamat itu sangatlah berat. Ketika seseorang tersebut ingin dipermudah, maka permudahlah urusan orang lain ketika di dunia. Raketang sedikit, ya bisa dengan cara membantu dengan sesama, ya kalau bisa dengan sedekah dan yang lainnya. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa ini mempermudah terhadap orang yang sedang kesusahan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah ini akan mempermudahnya urusannya baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Apalagi dia itu beramal baiknya itu di bulan Ramadan ini. Sudah diketahui bulan Ramadan ini sangatlah besar pahalanya, sangat agung. Dan semua perilaku, semua amal yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini pasti dilipat gandakan. Nah, ketika seorang tersebut beramal baik walaupun sedikit di bulan Ramadan, nah, amalnya tersebut pasti akan dilipat gandakan dengan sangat banyak. Ya, niku sedikit yang bisa saya sampaikan. Menawi kalau ada banyak salah kurangnya kula nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.